Najira, Riza, Rafif, Rafif sakit ya? Rijumi, Rizky Amelia, Olivia, Syahrini, Vicky, Jikri, Jora. Oke. Baik, jadi ada 2 orang non kita yang sakit. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah berikan kesembuhan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke materi yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin. Lanjut. Nah, di sini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita mengidentifikasi, jadi kita mencari tahu perbuatan jujur kita dalam sehari-hari. Lalu yang kedua, ada memahami tentang perilaku jujur. Yang ketiga, menjelaskan perilaku jujur dalam sehari-hari. Yang keempat, 5, ini mempresentasikan perilaku jujur. Jadi kita melakukan perilaku jujur. Yang keenam, yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada yang akan kita pelajari hari ini. Mulai dari pengertiannya, selanjutnya ada dalil Al-Qur'annya, lanjut ada manfaat, dan yang terakhir ada jenis jujur. Nah, coba anak bapak perhatikan 2 gambar yang ada di depan. Dilihat dulu, jangan ada yang berkomentar, dilihat dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Gambar pertama ini gambar apa? Oke, ada orang yang sedang menemukan dompet yang terjatuh di jalan. Yang kedua ini gambar apa? Yang kedua? Nah, ini ada 2. Yang gambar kedua ini ada orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ditilang. Tapi dia berusaha untuk apa? Menyogok polisinya. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Namun polisinya apa yang dilakukan? Menolak dia. Dia tidak mau. Berarti polisinya ini menerapkan perilaku jujur. Jadi inilah gambar yang pertama. Seperti anak-anak, biasanya bapak lihat anak-anak kalau jumpa uang diantar ke kantor. Pak, jumpa uang. Bu, jumpa uang. Meskipun 1.000 2.000. Inilah contoh daripada perilaku jujur. Ya. Nah, jangan dijajahin. Kita harus mengembalikan atau menginfakkan uang. Nah, ini ada pengertian atau penjelasan tentang jujur. Jujur bermakna dengan asliku atau sidik, yang artinya benar, nyata, dan berkata benar. Secara istilahnya nih, yang pertama ada kesesuaian antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Contohnya, Jaki, tadi pagi Jaki sholat subuh atau tidak? Tidak. Sholat. Nah, kalau Jaki jujur, maka ucapan dengan perbuatannya harus sesuai. Oke? Yang kedua, antara informasi dengan kenyataan. Maksudnya seperti apa? Contoh, Bapak sampaikan sama Dava. Dava, nanti sebelum pulang, coba kasih tahu kawan-kawannya jangan lupa piket dulu. Kalau Dava orangnya jujur, pasti dia akan sampaikan ke kawannya. Tadi Pak Bagus sampaikan bahwasannya kita sebelum pulang harus piket terlebih dahulu. Itu namanya jujur dengan informasi dan kenyataan. Selanjutnya ada ketegasan dan kemantapan hati. Contohnya seperti apa? Kita kalau tahu ini perbuatan yang tidak baik atau yang perilaku bohong, maka kita menahan diri kita untuk tidak berbohong. Yang terakhir, ada sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Kedustaan itu kebohongan. Jadi perbuatan baiknya tidak ditambahkan dengan kebohongan. Contoh, Pak, tadi pagi saya sholat subuh, Pak. Habis sholat subuh saya kasih makan semua orang yang ada di perumahan saya. Itu perbuatannya baik kan? Tapi secara nggak langsung dicampuri kebohongan di sana. Sholat subuhnya benar, tapi dia bilang saya masih makan satu perumahan saya. Ini ada kedosaannya, ada kebohongannya. Meskipun perbuatannya sudah baik, tapi ada kebohongannya, maka ini tidak boleh. Ya, jadi kalau kita berbuat harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini ada dalilnya tentang perilaku jujur. Dalam Quran surat apa? Al-Ahzab ayat 70. Di
Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak nanya, semua kita di sini orang beriman? Iya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini adalah perkataan yang jujur. Jadi Allah meminta kita orang-orang beriman untuk berperilaku jujur. Nah, ini ada manfaatnya. Kita ada manfaatnya jujur dalam sehari-hari. Apa Pak manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jujur, maka kita pun semakin dicintai oleh Allah. Yang kedua, membawa perdamaian. Contoh, kita 5A dengan 5B. 5A ini membuat sesuatu hal bohong tentang 5B. Apa yang dilakukan 5B? Pasti marah mereka kan? Kalau mereka nuduh-nuduh kita, nah inilah kalau kita tidak jujur. Tapi kalau kita jujur, maka membawa perdamaian. Selanjutnya, menumbuhkan keberanian. Bapak tanya, orang kalau bohong kira-kira takut nggak dalam hati? Tidak. Takut nggak? Coba Bapak tes. Misalnya kita dikasih A, terus Bapak tanya, tadi dikasih apa? Oh, dikasih B, Pak. Pasti ada takut. Nanti Pak Bagus tahu gimana ya? Nah, itu namanya. Kalau kita jujur, maka kita berani. Tapi kalau kita berbohong, ada ketakutan dalam diri kita. Selanjutnya, menunjukkan Anda peduli. Jadi kita kalau jujur itu peduli sama yang lain. Selanjutnya, memupuk koneksi atau kebersamaan dengan teman-teman kita. Yang terakhir, menarik kejujuran lainnya. Jadi, kalau kita sudah satu kali jujur, maka kita akan jujur terus-terusan. Tapi kalau kita sudah bohong satu kali, maka selanjutnya pasti sering bohong. Kenapa? Sudah tahu rasanya bohong itu. Gak ketahuan pun, ketahuan pun. Nah, jadi kayak gitu terus. Bohong, dan bohong terus. Tapi kalau kita jujur, satu kali kita jujur, maka jujur terus sampai terakhir. Oke ya? Jadi ini tadi manfaat tentang berperilaku jujur. Selanjutnya, nah ini ada jenis-jenis jujur. Jadi jenis-jenis jujur ini banyak sebenarnya. Tapi Bapak masukkan ada 5 aja di sini. Yang pertama tadi jujur dalam perkataan. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu harus yang benar dengan kenyataannya. Coba percaya nggak kalau dibilang hari ini pulang jam 8? Hah? Tidak percaya. Kenapa? Jadwal kita jam 11 kita pulangnya. Jadi harus sesuai. Ya. Kecuali ada sesuatu hal, ada kegiatan dan lain sebagainya. Ini kan nggak ada kegiatan. Kita masih belajar. Berarti pulangnya jam 11. Jujur dalam niat dan kehendak. Contoh, nanti udah dititipkan uang sama orang tua. Disuruh jumpa Pak Bagus, kasih uang sekian. Jujur dalam niat. Kita udah berniat. Tapi perbuatan kita nggak kita lakukan, berarti kita belum jujur. Kenapa? Kalau kita udah niat jujur, maka harus berbuat pun dengan yang jujur. Oh, tadi sudah dititipkan uang, maka kita harus kasih uangnya. Ini namanya dalam kehendak. Lanjut hasrat dan pemenuhan hasrat. Jadi kalau kita misalnya ujian, ya Allah, kalau nanti saya ujian dapat juara 1, saya mau puasa 10 hari. Tiba-tiba juara 1. Maka apa yang harus dilakukan? Puasa 10 hari. Inilah dia. Tapi kalau dia, ya Allah, kalau nanti juara 1, aku mau puasa 10 hari. Tiba-tiba dia pura-pura lupa. Kemarin lupa ya, nggak ingat. Berarti dia tidak jujur dalam ini. Yang selanjutnya dalam perbuatan amal. Contoh, dititipkan uang orang tua. Nah, nanti 10.000 ini sholat Jumat kamu masih pakai Pak ya. Kan biasa juga yang laki-laki kan? Ya laki-laki kan, ini 5.000 nih, 10.000 nanti masukin ya ke infak. Tiba-tiba ayah kita sholatnya di sana. Enggak, kuota infaknya ada di sini. Terus apa yang kita lakukan? Pura-pura masukin. Padahal nggak masukin. Kertas yang ceramah-ceramah ini dimasukin. Nah, ini namanya tidak jujur dalam beramal. Kenapa? Karena sudah dititipkan tadi. Yang terakhir, jujur dalam berbagai hal. Hal apapun itu harus kita lakukan dengan jujur. Nah, kita tes dulu. Soal yang pertama. Nah, untuk soal ini, Bapak udah siapkan aja. Nah, nanti yang bisa jawab, langsung Bapak kasih aja satu. Nanti tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Ya. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang jujur? Ada tahu?
Oke, betul ya. Coba Pandi, apa? Kenapa kita harus jujur? Kenapa Pandi? Oke, boleh main kawan. Lanjut. Nomor 3. Sebutkan contoh jujur kepada Allah. Hairul. Jujur kepada Allah. Hairul. Jaki duluan tadi. Contoh jujur kepada Allah. Itu kepada kawan. Kepada Allah. Coba. Oke, nggak apa-apa. Nih. Oke, tidak boleh meninggalkan sholat. Betul ya. Jadi contoh jujur kepada Allah, sudah diwajibkan kita untuk sholat, maka kita harus sholat. Yang nomor 4. Ini apa? Oke. Terakhir. Sebutkan 2 contoh jenis jujur. Ayo. Oke. Saya. Jadi ada berapa yang dapat? 6 ya? 6 orang ya? Nah, yang belum dapat gak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah dalam melakukan segala sesuatu kita harus berbuat jujur. Mau dari ucapannya, perbuatannya, tingkah laku, niat, hasrat, semuanya harus jujur. Kalau sudah jujur, maka akan melahirkan kejujuran-kejujuran yang akan datang. Tapi kalau sudah bohong, maka akan bohong terus-terusnya. Oke? Sekarang sebagai penutup. Nah, nanti kalau Bapak bilang 1, 2, 3, jawab ini pertanyaan. Berani jujur, hebat. Oke? Bisa? Yang kuat jawabannya. 1, 2, 3. Berani jujur, hebat. 1, 2, 3. Tadi pelajaran dari Bapak, sedikit pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam sehari-hari. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.